bisa dibantu? Iya kak. Iya ya. Sebelumnya berkenalan dulu ya. Nama adik siapa? Cantika. Oh Cantika. Perkenalkan, nama saya Kak Rifa. Bisa panggil saya Kak Rifa seperti itu. Ada yang bisa saya bantu? Iya kak. Tentang apa ya dek kalau boleh tahu? Tentang introvert kak. Oh, introvert. Introvert itu kan bukannya sifat yang suka menutup diri ya? Lawan katanya ekstrovert kan? Iya. Oh iya iya iya. Jadi sebelum kita lanjutkan konseling kita, saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada adik supaya adik nanti lebih paham ya ketika konseling. Jadi ketika konseling itu kita ada 3 asas yang harus kita ketahui itu. Untuk asas yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Jadi adik nanti ketika konseling itu harus sukarela atas kemauan diri adik sendiri, bukan karena orang lain. Terus yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Jadi ketika adik nanti cerita tentang apapun kehidupan adik ke kakak, itu insya Allah rahasianya akan terjaga seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah asas keterbukaan. Jadi ketika ada cerita itu harus apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Dari di sini mungkin ada pertanyaan? Iya kak. Apa? Tentang tadi maksudnya. Bisa kita lanjut aja gitu ya. Kalau langsung ke konselingnya seperti itu. Baiklah. Yang pertama-tama bisa adik jelaskan, jadi masalah apa yang menimpa adik, yang adik rasakan seperti itu. Saya itu introvert dengan teman-teman saya kak. Adik merasa introvert seperti itu. Berarti adik itu orangnya introvert, suka menjauh dari teman-teman gitu. Nah kalau apa itu namanya, biasanya adik kalau teman-temannya bermain, kalau teman-temannya berkumpul, terus adik gimana? Menyendiri ya. Menyendiri. Jadi adik lebih suka menarik diri dari keramaian, lebih suka sendiri gitu. Terus kalau adik sendiri itu ngapain? Gak apa-apain. Ya sendiri melamun kayak gitu. Jadi yang menjadi pokok permasalahan adik sekarang ini adalah bahwa adik itu adalah orang yang sangat introvert seperti itu ya. Suka menarik diri dari keramaian, kalau teman-temannya bermain, adik lebih suka menyendiri gitu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah adik sebenarnya senang dengan sifat seperti itu? Tidak. Pastinya adik juga ingin ikut main ya dengan teman-temannya, ikut bersosialisasi gitu. Cuma aja adik itu introvert seperti itu. Apakah dari dalam diri adik ingin punya apa itu namanya, suatu keinginan untuk berubah agar tidak introvert? Ya kak, saya Pengen tidak introvert gitu. Tidak ya? introvert. Kalau boleh tahu itu introvertnya itu emang dari adik sendiri atau dari sononya atau gimana? Dari keturunan bapak. Oh bapaknya berarti juga introvert gitu ya. Tapi pasti apa bapaknya bisa berubah pastinya ya. Insya Allah bisa. Berarti sekarang tinggal adik gimana bisa berubahnya. Kalau bapaknya adik bisa berubah, pasti adik juga bisa berubah. Tuh. Sebelumnya emang kamu itu tinggal di mana sih? Di pondok kak. Oh di pondok, kirain di rumah. Gitu ya. Justru seharusnya itu kalau di pondok bisa jadi peluang ya, kamu itu apa itu namanya, bisa pandai bicara, bisa bersosialisasi gitu. Tapi kamu malah jadi introvert gitu. Kamu malu gitu ya ketika kamu mau berbincang-bincang dengan teman kamu kayak gitu? Iya.
Seperti itu. Kamu biasanya apa itu kegiatan yang sering dilakukan di pondok itu apa? Salat berjamaah. Oh, salat berjamaah. Kalau salat berjamaah itu kan biasanya itu kan berkumpul dengan banyak orang. Nah, selesai sholat berjamaah itu kan biasanya di pondok biasanya kan berkumpul-kumpul gitu ya. Nah, kalau saran kakak, kamu itu nanti bisa belajar sedikit demi sedikit berbicara dengan teman kamu kayak gitu. Jadi nanti sifat introvert kamu, sifat malu kamu akan sedikit demi sedikit itu terkikis seperti itu. Terus kalau kamu punya masalah itu gimana? Rasanya nggak enak Kak kalau dipendam sendiri. Tuh kan, bener banget. Kalau kamu punya masalah itu, orang introvert itu memang biasanya kayak gitu, dipendam sendiri, suka menyendiri gitu ya. Kalau punya masalah itu apa-apa dirasakan sendiri, padahal itu sebenarnya nggak baik deh. Itu bisa menyebabkan kesehatan kamu, mental kamu itu terganggu. Jadi alangkah baiknya sifat introvert itu dikikis sedikit demi sedikit. Kalau ada masalah cerita dengan orang lain seperti itu, terbuka dengan orang lain sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi kalau saran dari kakak tadi seperti itu. Kalau ada kumpulan-kumpulan teman kamu bermain, teman kamu ngobrolin apa gitu, kamu sedikit-sedikit ikut. Kalau malu ya awal-awalnya deket-deket doang gitu, ikutin dengerin nggak apa-apa. Terus nanti kalau udah mulai berani ikut berbicara seperti itu, pasti nanti kamu juga lama-lama sifat introvert kamu itu pasti akan terkikis. Dari sini gimana, paham nggak tadi tuh? Ya. Kamu bisa kan nanti insya Allah melakukannya? Iya, insya Allah bisa. Terus selama apa itu kamu jadi orang yang introvert itu gimana kesannya, apa yang kamu rasakan gitu? Nggak enak banget gitu ya? Iya. Kamu pasti ingin mendobrak gitu jiwa kamu, hati kamu, aku tuh nggak pengen kayak gini gitu, tapi kamu kayak gini susah banget buat berbicara gitu ya. Ya kalau saran dari kakak itu tadi ya seperti itu. Kamu harus mulai sedikit-sedikit berbicara dengan orang lain agar kamu itu bisa mengikis sifat introvert kamu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Oh iya, ya udah kalau gitu nanti bisa dilakukan ya saran yang udah kakak lakukan. Ini udah mau lanjut lagi atau mau berpamitan atau gimana? Berpamitan. Oh, berpamitan. Langsung ya, pulang di pondok ya? Iya. Ya udah, kalau di sekolah di pondok nanti di jalan hati-hati aja, jangan lupa baca doa, terus jangan lupa dilakukan sarannya tadi kakak ya. Sedikit-sedikit berbicara, sedikit-sedikit berkumpul bersama teman, sedikit-sedikit bersosial, pasti sifat introvert kamu akan terkikis. Terus jangan lupa kamu kalau punya masalah jangan dipendam sendiri ya. Cerita sama orang lain, cerita orang tua nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Semangat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Terima kasih ya sudah mau berkonseling.